Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang. Tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam. hanya di stasiun kesayangan kita, Hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sudah terjadi sedang terjadi dan akan terus terjadi. ya. Selamat malam pemirsa setia New Life, kita berjumpa lagi di acara yang sangat luar biasa, New Life. Iya, gimana kabarnya pemirsa? Pada malam hari ini kami sangat percaya semuanya dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap. Bagaimana cara New Life pada malam hari Ya ini? benar sekali. Atau pemirsa pada malam hari ini sedang memiliki permasalahan yang begitu berat, pemirsa sedang galau ataupun sedang merasa sendiri. Iya. Nah, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini, karena siaran ini memang ada untuk pemirsa di rumah. Ya, acara ini kami kemas secara interaktif langsung dari Batam TV, di mana pemirsa di rumah bisa berpartisipasi langsung. Pemirsa yang mau curhat, pemirsa yang mau menceritakan apapun permasalahan pemirsa pada malam hari ini, pemirsa jangan ragu, pemirsa jangan takut, pemirsa bisa curhat kepada kami di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, saya ulangi lagi, pemirsa bisa cerita ke kami dengan benar. mengirimkan SMS di 0819 0817 7771 seperti yang sudah tertera di layar televisi pemirsa yang ada di rumah. Ya, malam hari ini New Life mengangkat tema Cinta yang Membara. Apakah pemirsa di rumah sedang jatuh cinta? Ya, ataupun sekarang cintanya lagi bergelora, Iya, membara-membara. Atau yang sudah mungkin sudah punya istri, sudah punya rumah tangga yang lama, cintanya jadi padam atau merasa biasa-biasa saja. Nah, kita akan kupas tuntas pada malam hari ini. Kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Kita sapa langsung narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Susilo. Selamat malam Eki, selamat malam Ki, Malam Pak. dan selamat malam pemirsa di rumah. Ya. Selamat malam Bu Ervi. Selamat malam Vivi, selamat malam Henki, selamat malam pemirsa di rumah. Ya, gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Ya, kenapa mengangkat tema ini, cinta yang membara? Ya, karena beberapa hari ini ada beberapa teman-teman yang nelpon dan mengabarkan bahwa kondisi pernikahan mereka mengalami problem gitu ya. Kemudian khususnya bahkan sampai tadi. Dan yang menariknya saya lihat waktu mereka masih kasmaran, mereka masih jatuh cinta, seakan-akan dunia itu milik berdua. Yang lain kontrak gitu kan. Tapi karena dengan berjalannya waktu, cinta yang membara ini kok jadi problem munculnya. Dan bahkan sampai ada salah seorang yang sempat masuk di penjara, pasangannya itu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang sangat berbeda antara waktu mereka masih berpacaran dengan setelah menikah. Nah, dan memang yang cerita kepada saya ini adalah orang merupakan pasangan yang memang saling mengenalnya tidak terlalu lama. Waktu mereka kenal lewat internet, kemudian mereka mulai kontak-kontakan, ketemuan, jadian dan waktu itu diberitahu coba pacaran lebih lama lagi. Pertimbangkan dulu baik-baik, sudah saling kenal belum karakternya, sudah benar-benar saling mengerti belum satu sama lain, sudah pernah lihat belum kalau dia marah bagaimana, kalau yang wanita marah bagaimana, kalau yang pria marah bagaimana. Itu harus Pak ya. Sudah berantem belum gitu kan untuk masuk dalam sebuah pernikahan. Kenapa? Karena supaya kita mengenali kepribadiannya. Waktu kita pacaran kan itu kan waktu yang singkat, 1-2 tahun pun itu merupakan waktu yang singkat. Tetapi waktu kita sudah menikah nanti, itu waktunya untuk waktu yang panjang gitu loh. Nah makanya jangan ngambil resiko untuk menjalani kehidupan dalam waktu yang panjang dan seorang dengan mengenalnya dengan waktu yang singkat. Nah karena waktu yang singkat ini
akhirnya tadi dikabarin dan saya juga ikut prihatin. Kenapa? Karena rumah tangga mereka mengalami problem dan kelihatannya sudah saling melukai di dalam hati yang cukup dalam dan kelihatannya sudah hampir nggak bisa disatukan lagi. Nah, kita hanya bisa berdoa kalau sudah sampai kondisi seperti itu. Nah, kenapa? Karena yang menariknya banyak orang yang pada saat cinta membara, waktu mereka awal-awal jatuh cinta, membuat mereka semangat, saran-saran kita pun seakan-akan diabaikan, seakan-akan ya sudah, pokoknya ini yang terbaik, aku mau menikah. Dan tapi begitu mereka melihat realita, mereka mulai mengalami problem dalam hidup mereka. Makanya malam hari ini kita angkat tema cinta yang membara dan saya percaya ini menjadi sangat menarik bagi setiap kita. Nah, ini berbicara soal cinta, Pak. Apakah cinta itu harus membara? Sesuai temanya. Sesuai Cinta tema. yang membara. Biasa namanya cinta ya, apalagi kalau anak-anak muda yang mengalami cinta itu kan pasti sesuatu yang menggebu-gebu ya. Siapa sih yang kalau waktu jatuh cinta nggak menggebu-gebu? Apa jatuh cinta membuat kita diam-diam aja sih, membuat kita nggak bersemangat kan? Nggak ya, pada saat kita jatuh cinta membuat kita tuh semangat banget membara dan pingin ketemu orang yang kita cintai. Meskipun waktu itu dalam tahap sudah jadi pacar apa belum, pokoknya pengen ketemu, gimana caranya pengen ketemu. Nah, rata-rata kalau namanya cinta, kebanyakan membara kan, membakar hati, pengen melakukan semuanya deh untuk si dia, apapun kalau bisa nih, lautan aku seberangi, gunung yang tinggi pun aku daki untuk ketemu sama dia. Nah, jadi kalau ngomong cinta itu kebanyakan membara. Kalau kita lihat definisi cinta itu sendiri, cinta itu kan didefinisikan sebagai satu perasaan positif yang diberikan oleh seseorang kepada lawan jenis. Itu definisi secara umum. Jadi kalau kita, saya menerima cinta yang membara, contohnya pada saat ini mantan saya menerima cinta dari mantan pacar saya ya. Pada saya menerima cinta itu, nah umpamanya nih kondisi saya sih baik-baik saja, kondisi saya dalam normal-normal saja, itu hal yang positif banget gitu loh bagi saya gitu loh. Dan waktu itu kalau saya oke, saya nerima, ya sudah, ya itu hal yang gimana ya, hal yang mengagumkan banget ya. Tapi kalau pada saat saya kondisinya lagi nggak baik nih, kondisinya lagi lagi terluka, ataupun nih kondisi yang lagi baru aja putus cinta, saya baru putus cinta, terus ada nih yang memberikan cinta membara nih kepada saya. Nah, mungkin cintanya bener nih, membara positif banget, tapi bagi saya itu nggak baik gitu. Bagi saya itu bukan cinta yang mungkin saya menerima, tapi bagi saya itu bukan memang saya menerima, tapi mungkin merupakan satu pelampiasan bagi saya gitu loh. Merupakan pelampiasan bagi saya, oh ya, daripada saya sendiri, daripada saya nggak ada orang yang nemenin, ya sudah saya terima gitu loh. Jadi pada kita ngomong cinta membara, cinta itu pasti membara, tapi tergantung pada siapa sih kita memberikan cinta itu. Ya, tapi dikatakan positif, emang ada yang negatifnya Pak? Atau ada dampaknya Pak, cinta yang membara? Begini, cinta itu kan tadi dikatakan selalu membuat kegairahan dalam hidup seseorang. Nah, memang kegairahan ini kalau datang pada orang yang tepat, dia akan menghasilkan hal-hal yang positif. Seperti rela berkorban, mengasihi, setia, tekun, sabar, dan sebagainya. Tapi kalau cinta ini datang pada orang yang broken heart, yang hatinya hancur, yang mengalami luka batin, nah ini bisa menghasilkan hal-hal negatif. Sama seperti sebuah pisau. Pisau yang tajam itu kalau di tangan tukang potong sayur, itu akan benar-benar untuk potong sayur. Tapi pisau kalau di tangan orang penjahat, nah ini bisa membahayakan. Nah sama, cinta itu juga seperti itu. Waktu dia datang dalam hidup kita dan hati kita sudah beres, maka kita akan mudah sekali untuk merasakan, menikmati cinta dan menghasilkan hal-hal energi yang positif dalam hidup kita. Orang yang malas belajar bisa jadi rajin. Orang yang malas bekerja bisa menjadi rajin. Tapi kalau misalkan cinta itu datang dalam hidup seorang yang pada dasarnya luka batin, maka akan munculkan reaksi yang negatif. Contohnya, dia jadi overprotective. Kamu nggak boleh keluar ya, kamu harus begini. Kamu harus nurut apa yang aku ngomong. Nanti kalau kamu keluar nanti bahaya begini. Kelihatannya atas nama cinta, tapi sebenarnya dia merasa tidak nyaman kalau lawan jenisnya itu keluar atau berjumpa dengan orang lain. Takut lawan jenisnya itu misalkan calon pacar ini berjumpa dengan orang lain, lalu mendengar hal-hal negatif tentang dirinya.
Nah ini karena orangnya mengalami problem di dalam dirinya tersebut. Nah atau mungkin juga bisa jadi waktu cinta itu datang pada hidup seorang yang memang pada dasarnya mengalami luka batin, dia bisa menjadi seorang yang pencemburu. Iya. Dengan alasan cinta, aku cemburu sama kamu artinya sayang. Cemburu bukan berarti sayang. Arti dari cinta adalah percaya. Percayalah yang artinya sayang, bukan cemburu. Nah, hal-hal negatif ini bisa muncul ketika seorang mengalami luka batin dan lalu dia merasakan cinta sehingga dia mengatasnamakan cinta. Contoh lagi, karena dia takut kehilangan pacarnya, dia berikan segala-galanya untuk mengikat hubungan, untuk menunjukkan aku ini serius sama kamu, aku nggak mau kehilangan kamu. Dan itu merupakan ciri dari cinta membara yang negatif ya. Kalau bahasa lainnya saya boleh katakan itu nafsu sebenarnya. Nah cuman karena dia takut merasa kehilangan, dia berikan segala-galanya. Nah ini datang pada orang yang bermasalah dengan hatinya, yang mengalami problem, mengalami luka batin. Makanya cinta itu harus datang pada orang yang tepat. Makanya untuk kita membangun hubungan pacaran, bahkan apalagi sampai masuk dalam pernikahan, di sang pria kondisi hatinya harus beres, sang wanita kondisi hatinya harus beres, mereka menerima cinta yang dari Tuhan, mereka sama-sama berbahagia karena cinta yang daripada Tuhan, lalu mereka bisa saling membahagiakan waktu masuk dalam pernikahan. Nah kalau orang salah satu saja nggak beres, misalnya orang yang problemnya luka hati, contohnya kurang kasih sayang, minta perhatian, maka waktu dia membangun hubungan dengan lawan jenisnya, walaupun di sini ada cinta murni, di sini yang ini jadinya nuntut. Benar. Orang yang kurang kasih sayang itu akan nuntut kasih sayang. Kamu gak jemput aku berarti kamu gak sayang aku. Kok kamu lebih perhatian sama dia daripada sama aku? Kok kamu begini, dikit-dikit cemburu, kenapa? Karena dia kurang kasih sayang. Nah, contoh lagi yang lain, kalau orang memang problem di dalam luka hatinya, dia memiliki problem dalam hatinya, waktu dia mengatasnamakan cinta, dia bisa menjadi seorang yang pemberontak. Jadi susah diatur oleh misalkan kalau dia seorang wanita, susah diatur oleh sang pria. Dari yang pria ini, kenapa? Karena ada problem di dalam batinnya. Nah makanya sebenarnya intinya kalau cinta ini datang pada orang yang hatinya sudah pulih, maka dia membaranya ini akan luar biasa. Bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk, malas jadi rajin, kemudian orang dia menjadi rela berkorban demi pasangannya, dia berjuang dan sebagainya. Tapi kalau datang pada orang yang punya problem di dalam hatinya, punya problem di masa lalunya, maka bisa menghasilkan hal-hal negatif juga. Tapi dari penjelasan tadi sepertinya salah semua Pak, nilai-nilai di luar sana Pak kayaknya. Kayak overprotective, dilarang sana, dilarang ke sini, karena cinta, nggak boleh atas nama cinta. Ya, apalagi cemburu. Nah kalau sekarang yang terjadi pasangan kita seperti itu, apa Pak yang harus dilakukan Pak? Coba ya. Waktu dulu pun saya pernah ngalami gitu loh. Maksudnya sama ini Bu, ya? sama siapa ya? Ini sama mantan pacar ini. Dulu gitu. Jangan, memang apa ya? Menurutnya kan ini loh, saya cinta sama kamu, saya tuh maunya kamu tuh udah pergi-pergi biar kamu tuh aman, gak diganggu orang. Maksudnya tuh menurut dia maksudnya baik. Tapi di saya tuh rasanya tuh hal tuh nggak adil banget gitu loh. Kelihatannya saya tuh kehilangan kebebasan kelihatannya gitu. Tapi satu hal yang saya lihat, saya cuma lihat gini, oke lah meskipun rasanya nggak enak banget, cuma saya lihat hal-hal yang benar yang memang saya lihat dari maksudnya dari pendapatnya. Oh ya mungkin dia takutnya saya ada apa-apa nih di luar sana, maunya dia pingin menjaga saya nih, soalnya di luar sana kan sekarang keadaannya juga lagi nggak baik waktu pada saat itu dan waktu ke sekolah gitu kan, dan keadaannya kan juga banyak nih kadang-kadang kalau cewek jalan sendiri juga berbahaya banget gitu, nggak baik bagi. Nah jadi pada saat itu kalau memang saya mau lihat dengan kebebasan saya itu pasti saya nggak terima, tapi pada saat saya lihat oh ya tujuannya tuh baik gitu loh, saya cuma lihat oh ya tujuan pacar saya ini baik, ya sudah saya nerima aja gitu loh, meskipun pada saat waktu itu mungkin saya nggak ngerti itu karena dia punya luka hati, punya masalah-masalah pribadi gitu kan yang membuat dia jadi nggak nyaman ya kalau saya pergi-pergi, takut saya lihat-lihat ke mana-mana, takut saya banyak bergaul. Mungkin waktu itu saya nggak begitu ngerti, cuma yang saya satu hal saya cuma pikir maksudnya baik gitu ya, maksudnya baik ya sudah, menurut saya itu yang hal yang baik, kenapa gitu loh, kenapa saya nggak terima hal itu, ya sudah sampai segitu. Nah sekarang baru saya tahu oh ternyata kalau cowok seperti itu ternyata oh
dia ini ada luka-luka hati, luka batin yang belum diselesaikan, makanya dia bisa seperti itu gitu loh. Kalau dulu memang saya nggak mengerti, saya cuma terima mentahan ya sudah gitu loh. Iya, jadi dengan alasan melindungi, kadang kita yang mengalami problem luka hati, sampai dulu dia sempat saya larang telepon sama cowok. Kenapa? Karena ya itulah yang saya bilang, waktu saya masih belum pulih hati saya, dengan alasan cinta, kita akhirnya mengkontrol orang, makanya overprotective, berlebihan. Di satu sisi memang saya mau melindungi dia juga, maksudnya memprotek supaya jangan keluar sendirian malam-malam, apa itu kan hal yang wajar. Cuman kalau sudah sampai nggak boleh telepon cowok, nggak boleh bergaul sama teman-teman yang cowok, sama sekali nggak boleh, nah berarti ini ada sesuatu yang salah, bukan di dia, di saya. Di saya kenapa? Karena saya merasa tidak aman kalau dia bergaul dengan cowok lain atau bahkan dengan cewek lain mungkin yang menurut saya nggak sejalan, saya merasa tidak aman. Nah itu yang menimbulkan, sebenarnya harus disadarin bahwa oh diri saya sedang bermasalah. Cuman masalahnya dulu tuh kami nggak ada yang bimbing, kami nggak ada yang beritahu, nggak ada yang ngarahkan. Kami berjalan waktu itu ya berjalan begitu saja. Setelah hati saya pulih, lalu diajari bagaimana melayani, menolong orang-orang yang terluka batinnya, baru saya mengerti ternyata hidup saya dulu tuh penuh dengan luka batin gitu, makanya jadi pencemburu dan sebagainya ya. Dan ingat, orang yang terluka itu cenderung melukain pasangannya. Justru melukai pasangan ya Pak? Justru melukain, karena saya overprotective, saya jadi penjemburu sama dia, dia balas. Dia jadi pencemburu juga. Kenapa? Karena akhirnya sama-sama saling melukain. Nah itu dia yang menjadi problem. Ini sudah ada SMS yang masuk Pak dari 2033. Selamat malam New Life. Selamat malam. Saya Berumah tangga. Berumah tangga 15 tahun tapi sudah Lama cinta. Udah makin lama cinta. Ya, ini saya bacain. Selamat malam Nyule, saya berumah tangga sudah 15 tahun, tapi sudah makin lama cinta di dalam rumah tangga saya nggak ada lagi. Apalagi istri saya melihat saya kerja udah kurang pendapatan. Dulu masih saya ada semua. Dulu ada semua. Ya, dulu ada semua. Sayang tapi sekarang seperti disayang tapi sekarang saya seperti orang asing di rumah. Makasih udah balas SMS-nya tadi. Oke. Nah memang ini sudah berumah tangga sudah 15 tahun ya, luar biasa ya, dengan perjalanan waktu yang panjang ya. Dan dikatakan bahwa istri saya melihat saya pendapatan kurang ya. Nah Pak, kalau namanya kita berumah tangga sih, siapa sih yang berumah tangga nggak pernah punya masalah, mesti ada aja masalah ya. Nah pada saat kita fokus pada masalah di dalam rumah tangga, itu akan membuat kita jadi down gitu loh. Kok seperti ini makanya Pak merasa pendapatannya Pak kurang. Nah Pak merasa pendapatannya kurang, jadi sehingga Pak merasa, istri saya ini rasanya kok kurang rasanya kurang, jadi kurang perhatian. Padahal mungkin istri Bapak nggak bermaksud seperti itu, tapi mungkin pada saat kita melihat masalah yang ada di depan mata, kita fokus aja, jadi membuat kita itu jadi tidak semangat, jadi down, melihat apa-apa itu jadi nggak dari sisi negatif gitu. Padahal mungkin istri Bapak mungkin aja nggak melihat seperti itu gitu loh. Jadi baiknya kalau memang Pak merasa ini hal yang ada yang ganjalan dengan istri, ada baiknya cari waktu yang pas, cobalah diskusi gitu loh. Perlunya keterbukaan ya dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri. Mungkin cari waktu-waktu yang pas, yang lagi santai, coba berbicara dari hati ke hati gitu loh. Mungkin apa sih yang menjadi keluhan istri? Mungkin pada saat itu saya rasa, kalau saya sebagai istri ya, pendapatan suami besar apa kecil itu mungkin udah begitu jadi masalah bagi saya pribadi. Yang penting saya bisa kumpul keluarga, itu sudah lebih dari cukup bagi saya. Dan juga kita masih bisa bersama, kami bisa mencukupkan diri dari apa yang sudah diberikan, apa yang sudah Tuhan berikan rezeki pada setiap kehidupan kita gitu. Jadi kalau ngomong pendapatan cukup nggak cukup tuh relatif Pak, tergantung kitanya bagaimana kita caranya mencukupkan diri. Ya, yang pasti Pak, kita memang sebagai laki-laki kan ada 3 kebutuhan dasar manusia: rasa dimiliki, rasa berdaya guna, rasa berharga. Nah laki-laki ini butuh rasa berdaya guna. Rasa berdaya guna ini maksudnya gini,
Kita butuh pengakuan bahwa saya mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Kita butuh pengakuan untuk, oh memang kamu pria yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Nah makanya kadang kalau penghasilan laki-laki lebih rendah daripada wanita, psikologis kita ini kecenderungan akan terganggu, Pak. Saya pernah mengalami itu waktu penghasilan saya lebih rendah daripada istri saya. Istri saya memiliki penghasilan yang jauh lebih tinggi daripada saya. Psikologi saya menjadi sedikit terganggu. Saya menjadi seorang yang sensi. Bahkan waktu dia pulang kerja, dia capek, kemudian dia mulai ngomel sedikit. Saya berkata, jangan mentang-mentang gara-gara penghasilanmu lebih tinggi daripada saya, kamu mulai menganggap saya rendah, gitu kan? Nah itu psikologisnya mulai terganggu, Pak. Tapi sebenarnya tidak harus begitu. Waktu kita menyadari identitas kita bukan berdasarkan dari penghasilan kita menyadari identitas kita adalah seorang pria yang bertanggung jawab, seharusnya kita tidak perlu merasa tersinggung kalau penghasilan istri kita lebih tinggi daripada kita. Kenapa? Karena apa yang dihasilkan oleh istri kita itu juga menjadi penghasilan kita. Demikian pula sebaliknya, kita sebagai seorang suami, kalau penghasilan kita lebih tinggi daripada istri kita, bukan berarti harga diri kita lebih tinggi daripada istri kita. Sama, Pak. Cuman maksudnya apa yang kita hasilkan itu juga penghasilannya istri. Jadi penghasilan bersama, Pak. Nah kalau kita punya pola pikir yang benar seperti itu, maka akan lebih mudah kita melalui masalah-masalah keuangan dalam rumah tangga. Tapi kalau sudah mulai ini penghasilanku, ini penghasilanmu, wah ini akan memunculkan problem dalam rumah tangga, Pak. Kenapa? Karena mulai membanding-bandingkan. Kemudian kalau sudah 15 tahun dan Bapak merasa rumah tangga Bapak mulai tawar dalam hal cinta dan sebagainya, saran saya Bapak sebaiknya ketemu dan konselor yang memang Bapak lihat rumah tangganya selalu menikmati cinta. Yang saya alami, Pak, dalam rumah tangga saya, maaf, makin lama kami menjalin pernikahan, kok rasanya waktu begitu cepat dan tanpa terasa. Kami menikah tahun 2003 dan sekarang 2016 sudah 13 tahun, kok rasanya cepat sekali dan malah semakin merasa cinta, Pak. Kadang saya melihat istri saya tidur, saya lihat mulai ada kerutan, mulai ada rambut uban, itu malah tidak melunturkan cinta saya, malah membuat saya makin mencintai dia. Kami mengenang masa-masa indah dan ingat bukan hanya mengenang masa-masa indah, kami menciptakan masa-masa indah yang baru. Waktu liburan, keluar bersama dan keluarga, atau ada waktu-waktu khusus untuk keluar berdua. Makanya kadang-kadang kalau misalnya pas ketemu, Bapak bisa ngeliat saya berada di sebuah restoran cepat saji, jam 12 malam di sana. Kenapa? Waktu anak-anak tidur semua, sudah urusan rumah beres, kami keluar, Pak. Kami keluar, cuma makan kentang mungkin, atau makan ayam, kami ngobrol gitu, membangun hubungan lagi, Pak. Nah, cinta ini perlu dipupuk memang. Cinta ini perlu dipupuk, karena kalau cinta itu tidak dipupuk, maka akan terasa garing. Apalagi kalau misalkan yang menyebabkan rumah tangga kita itu menjadi tawar adalah karena ada konflik-konflik yang tidak diselesaikan. Konflik-konflik yang tidak selesai ini mengakibatkan menumpuk di dalam hati kita atau di hati pasangan kita juga. Dan kalau ini sudah menumpuk, ngomong sedikit jadi sensi. Jadi mulai merasa garing seperti yang Bapak rasakan, bahwa Bapak merasa seperti orang asing berada di rumah. Kalau saya berada di tempat lain, saya merasa seperti orang asing. Di rumah saya benar-benar merasakan kenikmatan. Bagi saya, rumah saya istana saya. Bagi saya, rumah saya adalah surga saya, gitu kan. Tempat yang indah, yang paling saya inginkan adalah berada di rumah bersama dan istri dan anak. Nah, cara penyelesaian masalah dalam rumah tangga ini sangat penting. Kalau kita punya pola pikir yang salah, kita selalu fokus pada kesalahan, kita selalu fokus pada masalah dalam rumah tangga kita, maka itu akan memunculkan problem demi problem, Pak. Akhirnya kita mulai menuntut, kita mulai kecewa, kita fokus pada kekecewaan, dan akhirnya cinta yang seharusnya bergelora itu tertutup karena kekecewaan yang ada. Kekecewaan yang dibiarkan menumpuk, Pak. Makanya untuk mengatasi ini perlu komunikasi. Kalau kita sudah komunikasi berdua belum menemukan jalan keluar, kita perlu konselor yang memang bisa membantu kita. Tentunya Bapak jangan pilih konselor yang sudah bercerai. Bapak jangan pilih konselor yang sedang mengalami problem rumah tangga juga, yang ribut terus juga kerjanya. Tapi pilihlah konselor yang benar-benar bisa menikmati cinta dalam hidupnya. Ya, kami ingatkan lagi buat pemirsa di rumah, kami masih menunggu SMS-nya. Pemirsa bisa curhat
menceritakan permasalahan yang sedang Anda hadapi pada malam hari ini, bisa mengirimkan SMS di 0819 0817 7771. Nah, Pak, kalau di dalam rumah tangga sering terjadi cekcok, pertengkaran gitu, kenapa, Pak? Atau waktu terjadi gitu gimana cara mengatasinya, Pak? Nah, kalau setiap kita mungkin kita pernah tahu ya, ada orang yang punya sifat yang sendiri-sendiri ya, nggak sama ya. Memang saya, suami saya kan meskipun kami suami istri, tapi sifat kami tentu saja berbeda ya. Ada orang yang dominan, ada orang yang intim, ada orang yang cermat, macam-macam deh. Nah, umpamanya kalau kami nih, saya contohin kalau kami, suami saya orangnya dominan dan saya orangnya intim gitu. Jadi kalau kami ada masalah, suami saya cenderungnya gini, maunya dia itu didengar gitu loh. Maksudnya dia maunya ngomong, habis itu dia sudah nggak mau diganggu. Tapi kalau saya sukanya kalau kami ada masalah, saya maunya selesai malam ini, saya ngomong sampai besok gitu loh. Dan saya akan meriuki dia ngomong terus. Nah, gitu, saya akan ngoceh terus sampai dia itu bisa ngomel-ngomel tambah ngomel gitu. Jadi kalau dia marah dan saya ngoceh terus, dia tambah marah gitu loh. Nah, itu satu kasus. Nah, kalau seperti itu dulu awal-awal pernikahan kami nggak ngerti gitu loh. Jadi pada saat dia marah, saya pun ikut marah gitu loh, karena saya nggak terima dan saya maunya kalau kami ada masalah malam ini selesai gitu loh. Dan dia orangnya nggak, suami saya dia orangnya dominan, dia maunya kalau ada masalah ya sudah, mau tenang dulu, kita rest dulu, kita istirahat dulu, nanti dengan waktu yang pas baru kita ngomong lagi, kita selesaikan. Tapi kalau saya orangnya dulu nggak bisa gitu loh. Nah, dengan seiring waktu saya belajar ya bagaimana setiap orang punya karakter-karakter yang berbeda, di mana saya harus gimana menghadapi suami saya yang kami berbeda kepribadian ya, dia orang yang dominan dan saya orang yang intim. Ternyata dia kalau suami saya marah, saya harus bisa untuk gimana ya, untuk memberikan waktu kepada dia untuk tenang gitu, untuk dia bisa menurunkan temper, menurunkan emosinya biar dia agak tenang, baru dilanjutkan. Tapi kalau tetap lanjut, dia bisa tambah marah banget gitu. Nah, awal-awal sih memang nggak gampang bagi saya gitu loh. Awal-awal nggak gampang dan saya pun sempat berontak, sampai saya sempat berpikir, kok saya nggak jadi diri saya sendiri gitu loh. Saya kayaknya menjadi orang lain seperti itu. Tapi sering waktu saya tahu gitu loh, kalau saya bisa gimana, saya bisa sedikit bersabar, saya bisa mengurangi bisa mengurangi keinginan saya untuk cepat selesai gitu kan. Jadi saya memberikan waktu pada suami saya untuk dia bisa tenang baru menyelesaikan gitu. Jadi itu kalau dia. Dari kalau di sayanya kan pinginnya cepat selesai, pinginnya ya sudah ada masalah malam ini selesai. Suami saya enggak, dia kan pinginnya tenang dulu nanti baru diselesaikan. Ternyata setelah itu dia pun mengambil satu sikap untuk kalau saya ngomel-ngomel pun dia mengambil sikap untuk bisa mendengarkan saya ngomong gitu loh. Nggak cuma ya sudah sekarang kita stop dulu, besok kita lanjut. Nah, dulu kan dia maunya gitu, dia orangnya dominan dan maksa gitu loh. Dan setelah itu saya tahu dia berusaha gitu loh untuk bisa tahu siapa saya, dan saya pun belajar untuk menerima siapa dia, siapa suami saya, bagaimana karakternya. Akhirnya sampai sekarang sih karena saya tahu bagaimana saya mengatasin suami saya pada saat kami bertengkar, dan dia pun tahu. Akhirnya sekarang kalau kami lagi ada masalah dan itu sudah nggak akan bisa sampai berlarut-larut gitu loh. Dan saya tahu saya harus ngerem omongan saya, dan dia pun tahu dia harus juga menyediakan waktu sedikit bagi saya untuk mengeluarkan unek-unek saya, biar saya itu nggak numpuk di dalam hati seperti itu. Jadi pada saat tengkar, kita fokus pada masalah itu nggak akan menyelesaikan masalah. Pada saat kita tengkar kan kita maunya kita menang ya, ego kita mesti maunya aku ngomong, maunya kita mengungkapkan pendapat kita sendiri dan maunya pendapat kita diterima. Sedangkan kita berdua mempunyai pendapat yang berbeda-beda, dan itu nggak akan ada titik temunya kan. Nah, dengan saya tahu bagaimana saya menghadapi suami saya dan bagaimana dia menghadapi saya, itu sangat membantu kami gitu pada saat kami punya masalah. Dan saya percaya pada saat kita bisa belajar lah untuk mengenali ya, apalagi pasangan, kita mengenali bagaimana sih kepribadian pasangan kita, sehingga kita tahu kalau kita dalam ada masalah, kita bertengkar, apa sih yang harus kita lakukan untuk menghadapi pasangan kita. Ya, memang ada 4 tipe kepribadian: dominan, intim, stabil, cermat. Kalau orang dominan itu kalau marahnya meledak-ledak. Jadi kalau orang dominan marahnya meledak-ledak, dilawan tambah jadi meledak dia. Oke. Makanya kadang muncul KDRT, kemungkinan dia orang dominan. Atau orang stabil yang memang, kalau orang stabil itu sebenarnya menghindari konflik.
Cuman dia numpuk terus, numpuk. Orang stabil kalau meledak kadang lebih ngeri. Kenapa? Karena dia sudah ngerasa benar-benar nggak kuat, sudah hancur-hancur sekalian gitu. Karena orang stabil ini kan menghindari konflik. Nah, makanya dominan, intim, stabil, cermat. Jadi orang dominan kalau marah dia butuh pelampiasan emosional. Dia marah meledak, selesai. Ini orang dominan. Kemudian orang intim seperti istri saya, dia butuh kalau dia lagi stres, lagi marah, dia butuh ngobrol, ngomong, curhat. Curhatnya entah dengan pasangan atau dan orang, pokoknya dia curhat. Selesai dia curhat, lega dia, gitu kan. Kemudian orang stabil, kalau orang stabil ini karena dia tidak suka konflik, dia lebih suka untuk tidur kalau lagi stres. Udahlah, pokoknya dia jawab iya, habis itu dia tidur karena dia stres kan. Bangun padahal apa yang dia bilang iya nggak dilakukan. Nah, jadi orang stabil ini kalau dia sebenarnya tipe pengikut yang setia sebenarnya orang stabil ini. Kenapa? Karena dia tidak suka perubahan. Jadi dia adalah seorang maintenance yang hebat sebenarnya, yang bisa membantu orang dominan untuk menstabilkan apa yang sedang diraih. Jadi kalau orang dominan ini seperti kalau di dalam sebuah tim, dia adalah penerobos. Orang dominan ini suka berubah-berubah. Enggak suka sesuatu pekerjaan yang konstan. Terus menerus jangka panjang. Dia bosan dan dia susah menerima untuk sesuatu yang konstan terus. Jadi kalau misalkan dia di bagian administrasi nggak cocok. Kenapa? Dia pasti bosan. Input itu terus datanya, dia pasti bosan. Tapi orang dominan ini kalau misalkan ditaruh untuk terobos buka sesuatu di lapangan apa semua untuk sesuatu yang terus bergerak, dia excited, dia bergelora. Tapi kalau orang stabil enggak. Orang stabil jangan ditaruh di lapangan yang menerobos sesuatu. Enggak, dia bagian administrasi, bagian surat menyurat, yang pekerjaan rutin dikasihkan ke orang stabil. Nah, kalau orang cermat, ini orang yang teliti. Sisi positifnya dia orang yang kalau misalkan dia ngurus keuangan, kalau dia pengacara tuh argumennya tuh kuat dan jelas. Gitu. Tapi sisi negatifnya kalau misalkan dia sudah sakit hati, wah ini bahaya. Seluruh borok-borok dari zaman dahulu kala terbongkar semua. Gitu. Jadi ributnya karena masalah A, masalah duit, itu bisa-bisa masalah gara-gara orang tua apa semua terbongkar semua. Jadi makanya intinya apa? Intinya dari 4 kepribadian ini tidak ada yang salah. Karena Tuhan menciptakan kita unik dan masing-masing berbeda. Yang perlu kita sadari adalah kita perlu dewasa di dalam kepribadian kita. Misalkan saya kalau marah meledak-ledak, saya harus belajar, ngerem, menempatkan diri waktu mau marah, kapan waktunya, di mana tempatnya, kepada siapa. Nah, kalau dia orang yang intim, jangan sampai kalau dia lagi stres bocor mulut akhirnya cerita ke sana sini. Nah, makanya kita sebagai suami, kalau misalnya punya istri yang intim, kita harus belajar menyediakan telinga. Kalau enggak, siap-siap problem rumah tangga kita bocor kemana-mana. Kenapa? Karena dia akan cerita, dia akan curhat. Dengan alasan jangan bilang siapa-siapa ya. Jangan bilang siapa-siapa ya. Jangan bilang siapa-siapa. Nah itu bahaya itu sebenarnya. Pokoknya kalau orang sudah bilang jangan bilang siapa-siapa, itu bahaya. Kalau dia sebenarnya jangan bilang siapa-siapa berarti nggak perlu cerita sama kita kan. Nggak perlu dengar. Oke itu. Tapi memang unik Pak ya berarti ya Tuhan menciptakan. Tuhan menciptakan orang, kita ini luar biasa. Luar biasa. Makanya kita ini sebenarnya saling melengkapin. Makanya suami istri itu saling melengkapin, bukan menang-menangan, tapi saling mengisi. Gitu. Ya. Ya, kami masih menunggu SMS-nya di 0819 0817 7771. Tapi sebelum kita ke SMS, kita saksikan pesan perubahan yang sesaat ini. Ya, tetaplah bersama kami pemirsa dan jangan kemana-mana.
Ya, terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih tetap menunggu SMS-nya di 0819 081 74 kali 1. Ya, ini Pak berbicara tentang cinta membara. Gimana Pak kalau misalnya ada cewek sama cowok yang sudah cintanya membara tetapi beda agama. Nah, apakah akan dilanjutkan atau bagaimana Pak? Oke, begini. Di negara kita sih setahu saya hingga saat ini masih meresmikan mereka yang nikahnya satu iman, satu agama ya. Jadi tidak menyarankan untuk menikah dengan yang berbeda agama. Nah, kalau saya pribadi sih tidak menyarankan untuk orang menikah yang berbeda agama, apapun alasannya, termasuk alasan cinta. Kenapa? Karena kedepannya akan muncul problem. Kita melihat memang ada orang-orang yang melakukan pernikahan berbeda agama di luar negeri dan kelihatannya langgeng, tapi kenyataannya setelah sekian tahun akhirnya muncul juga problem. Kenapa? Karena keyakinan itu nggak bisa dipaksakan. Iya. Keyakinan itu nggak bisa. Jangan merubah keyakinan kita hanya karena ingin menikah juga. Jangan, biarlah kita berjalan dengan keyakinan kita dan kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan kita pasangan hidup atau jodoh yang sesuai dengan keyakinan kita. Jangan hanya karena beda keyakinan dengan dia penampilan yang berbeda akhirnya kita lanjut terus. Ada beberapa pertimbangan. Contohnya, misalkan nanti kalau mau menikah dengan cara apa? Cara agama apa atau keyakinan apa? Karena rasanya nggak mantep kalau misalkan saya mau menikah dengan seorang, saya menikah dengan cara keyakinan yang lain, keyakinan agama yang lain. Kan saya seperti menentang keyakinan saya sendiri. Itu akan muncul problem. Kemudian kalau nanti punya anak, mau dididik dengan keyakinan yang mana? Benar, repot Iya kan? ya. Kalau misalkan saya sama istri saya beda keyakinan, dia beragama A, saya beragama B, lalu anak saya mau dididik dengan agama A, kan saya merasa bersalah. Iya. Saya seharusnya kan mendidik anak dengan keyakinan saya dong. Nah, makanya saya tidak pernah menyarankan untuk orang beda keyakinan untuk menikah. Kemudian kalau misalkan ada masalah, saya sama istri saya sedang bermasalah nih, saya mau konseling atau datang konselor yang memiliki keyakinan yang mana, tokoh agama yang mana, mau didoakan dengan cara keyakinan yang mana. Ini kan banyak sekali sebenarnya problem yang bisa muncul dari perbedaan keyakinan. Makanya kalau saya pribadi tidak menyarankan untuk menikah yang beda keyakinan. Cuman kalau teman-teman mau lanjut terus ya silakan dengan segala macam konsekuensi dan resiko yang ada dan tantangan-tantangan yang ada. Ya. Ini masih cinta membara anak muda, Ya. Pak. Kalau sudah jatuh cinta tapi orang tua tidak merestui, Pak. Gimana, Pak? Saya percaya gini, orang tua yang kita miliki sekarang adalah wakil Tuhan, benar ya. Jadi Tuhan memberikan kita orang tua itu bukan sembarang orang tua asal Tuhan comot, enggak ya, itu Tuhan punya maksud ya. Ya. Jadi pada saat kita orang tua itu nggak merestui, mesti kita cobalah kita tanya ke orang tua apa sih alasan. Jadi kalau orang tua nggak merestui, nggak mungkin kan nggak restu terus tanpa alasan apa-apa, kan nggak mungkin. Apa Ya. sih alasannya? Oh karena umpamanya nih, yang karena yang perempuan masih sekolah gitu, sedangkan yang cowok sudah kuliah, ya mungkin kita bisa terima, oh ya sudah, mungkin hubungan ini kita bisa lanjutkan pada saat yang perempuan mulai kuliah. Itu kan banyak hal, kan memang kalau kita bisa toleransi, kenapa enggak gitu loh, kita tunggu waktu yang tepat. Tapi kalau memang orang tua nggak merestui dengan alasan-alasan dia yang kuat, mamanya, ada juga kan orang tua nggak merestui karena bibit, bebet, bobot, ada juga yang seperti itu kan, oh ya masih ngelihat bibit, bebet, bobot, kan orang tua yang kuat banget, tradisi kan masih melihat hal itu. Nah mungkin pasangan tuh bisa mempertimbangkan, kalau memang orang tua nggak merestui, coba dipertimbangkan lagi. Nggak mungkin kita menikah tanpa restu orang tua, karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini gitu loh. Saya percaya kalau kita menikah tanpa restu orang tua, beda lah gitu loh. Kita melakukan sesuatu tanpa restu orang tua, kan hati kita diliputin oleh kecemasan, rasa bersalah, rasa nggak enak. Jadi percaya gini, kalau memang pasangan itu dari Tuhan, bagaimanapun caranya orang tua yang dari nggak setuju pun, bagaimana caranya bisa jadi setuju. Kita seringkali kan kita ikut pemikiran kita, tapi kalau memang itu dari Tuhan, dengan cara Tuhan yang begitu ajaib, dia bisa merubah kok hati orang tua yang keras, yang nggak setuju bisa menjadi setuju, seperti itu. Ya. Ya, ini ada SMS yang masuk Pak dari 3130. Ini dari seorang istri. Saya sudah menikah, tapi selama 2 bulan ini saya sudah capek lihat suami saya yang kerjaannya mengganggu keluarga saudara. Dia kerjaannya ngomong gak bagus terus,
tapi saya yang kerja bukan suami saya. Apa yang harus saya lakukan? Ya. Begini Bu, memang saya tahu bahwa kita mempunyai suami yang tidak berfungsi sebagai seorang suami itu memang sangat tidak enak ya. Secara khusus apalagi dalam hal pekerjaan, ibu yang bekerja, suaminya tidak bekerja ya. Intinya bukan suami yang bekerja, tapi sebenarnya ibu yang bekerja yang menafkahi rumah tangga, lalu suami kerjanya mengganggu saudara gitu ya, Iya. mengganggu keluarga saudara. Nah, bagaimanapun Bu, waktu kita menikah dengan seseorang, itu adalah keputusan kita untuk menerima dia dalam kondisi segala keadaan. Iya. Makanya yang tadi saya bilang bahwa penting sekali kita mengenal seseorang itu waktu sebelum menikah. Kenapa? Kalau sudah menikah, pahit manisnya harus ditelan dan tanda petik ya. Makanya kalau sebelum kita menikah, lalu kita melihat orang itu ada sesuatu yang aneh dan ada ganjalan-ganjalan, lebih bagus cari tahu dulu sampai kita benar-benar siap menerima kepribadian atau karakter orang tersebut baru kita menikah. Kalau kita nggak siap atau masih ada banyak hal yang dirahasiakan, sebaiknya kenalan dulu, cari tahu lebih dalam dulu sampai kita ngerasa mantap baru kita menikah. Nah, untuk kondisi ibu kan ini kan memang suami perlu, menurut saya perlu pendamping atau mentor atau pembimbing dia untuk dia menyadari identitasnya sebagai seorang pria yang harus bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga, kebutuhan istri, kebutuhan lahir dan batin gitu ya. Nah, seorang pria yang seharusnya mengurusi rumah tangganya, bukan mengurusi keluarga saudara. Nah, makanya untuk mendapatkan seperti gini kan, makanya suami ini perlu mendapatkan nilai-nilai yang benar, Ibu. Nah, kalau suami bergaulnya dan orang-orang dengan yang memberikan nilai-nilai yang salah, otomatis apa yang terjadi dalam hidupnya, dia memiliki keyakinan yang salah, dan akhirnya pola tindakannya juga menjadi salah. Nah, bagaimana merubah perilaku suami mungkin yang tidak bekerja menjadi bekerja, dia harus dirubah dulu pola pikirnya dulu, Bu. Nah, mungkin kalau dari ibu mungkin nanti dia ngerasa kok kamu ngatur-ngatur aku, mentang-mentang kamu yang bekerja, mentang-mentang penghasilanmu lebih tinggi, kamu mau guruin aku ya. Nah, mungkin dia mudah tersinggung. Nah, tapi ibu bisa ngajak suami itu ke komunitas yang sehat, yang bisa menjadi teladan lah, menjadi contoh bahwa seorang pria itu harus rela berkorban, bertanggung jawab atas istri dan anak-anak yang sudah Tuhan berikan dalam hidupnya dan seterusnya. Kenapa? Karena itu memegang peranan sangat penting untuk seseorang itu bisa mengalami terobosan dalam hidupnya. Saya juga dulu begitu, Bu. Seperti yang tadi secara singkat saya katakan, waktu saya mengalami problem muka batin, saya kan nggak sadar biasanya. Orang yang terluka batinnya seringkali tidak menyadari bahwa dia sedang terluka. Kalau dia kadang yang repotnya ini orang yang terluka batinnya, waktu diberitahu, dibimbing, ngotot, dia merasa dirinya sedang baik-baik saja, padahal dia sedang error. Nah, ini yang menjadi letak problemnya, Bu. Makanya perlu untuk didampingin dan dia melihat, dia mendapatkan nilai-nilai yang benar sampai dia menyadari, oh seharusnya saya begini loh, seharusnya saya begini. Saya adalah seorang pria yang bertanggung jawab, yang mengasihi keluarga. Saya adalah seorang suami yang setia pada keluarga dan bertanggung jawab untuk mengurusi rumah tangga saya dan seterusnya. Nah, kalau ibu bisa mempertemukan suami, ibu berdua dibimbing bersama-sama oleh keluarga yang boleh menjadi teladan bagi bapak dan ibu, nah itu akan lebih mudah membantu, Bu. Iya. Ya. Mungkin selain siaran di televisi, Nyolas juga ada layanan konseling, Pak ya. Ya, betul. Pemirsa bisa berjumpa langsung dengan narasumber kami dan semua layanan gratis. Pemirsa bisa menghubungi di nomor yang sama di 0819 0817 771. Semua rahasia dijamin, Pak ya. Ya, betul sekali. Ya, pemirsa bisa langsung menghubungi, bisa berjumpa, bisa janjian bersama narasumber kami. Ya. Ya, kita langsung ke SMS selanjutnya dari 6763. Apakah yang hamil di luar nikah ada solusinya? Ya. Kalau hamil di luar nikah kan biasanya kan hamil setelah menikah. Seringkali orang memandang bahwa kalau sudah hamil harus menikah, ya kan? Maksudnya kalau ada pasangan anak cowok dan cewek, terus mereka berpacaran, terus mereka hamil di luar nikah, kebanyakan orang tua berpandang mereka harus menikah, itu adalah solusi terbaik. Nah, di sini saya bisa katakan menikah bukan solusi terbaik bagi orang pasangan yang belum siap gitu loh. Kalau memang mereka belum siap, bukan berarti
harus menikah saat itu gitu loh. Mungkin anak ini bisa kan dirawat oleh si ibu gitu loh. Jadi bukan berarti kalau hamil di luar nikah itu harus menikah, banyak hal yang masih bisa dilakukan gitu. Jadi tapi kalau kita lihat ya secara umum orang-orang punya pandangan kalau sudah hamil di luar nikah, salah satu cara terbaik untuk menyelamatkan nama baik, untuk menutup aib adalah menikahkan keduanya. Nah, tapi dalam hal ini saya melihat ada beberapa teman saya juga yang mereka menikah karena hamil dan akhirnya rumah tangga mereka pada saat ini pun nggak begitu bagus gitu loh, karena sepertinya mereka menikah kan karena terpaksa ya, belum waktunya, belum siap secara mental gitu, secara materi, secara pekerjaan gitu, belum siap, tapi mereka sudah memaksakan menikah. Dan juga umpamanya nih seorang cewek ya, dia belum siap untuk merawat anak, terus harus kan sudah punya anak nih, mau nggak mau dia harus merawat anak. Jadi kadang-kadang kan dia juga ngerasa kayak ada orang bilang baby blue ya, itu baby blue tuh rasanya dia tuh rasanya kayak trauma gitu, lihat bayi, aduh mau nggak mau saya harus merawat anak ini, padahal saya sekarang ini masih pingin kuliah, dia masih punya cita-cita yang banyak yang pingin dia capai pada saat itu. Nah jadi saat ini kalau memang hamil di luar nikah, cobalah didiskusikan antara yang cowok dan cewek, apa sih yang menjadi kesepakatan mereka. Kalau memang mereka belum siap untuk menikah, ya sudah. Nah, untuk yang cewek, kalau pada saat itu hamil di luar nikah, itu adalah konsekuensi yang harus dia tanggung gitu loh. Kan kalau kita tahu ya, untuk hubungan suami istri sebelum nikah kan itu juga tidak dibenarkan. Ya, yang pasti begini, siapa sih yang tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidup ini? Saya nggak tahu berapa banyak pemirsa yang menyaksikan acara ini, mungkin Anda dalam kondisi hamil, di luar nikah, atau tanpa seorang suami, atau pacar Anda yang tidak mau bertanggung jawab. Cuman saya mau katakan begini, semua orang pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Tapi apakah kesalahan itu menghancurkan hidup kita atau tidak, itu tergantung dari reaksi kita terhadap kesalahan tersebut. Tergantung dari keyakinan kita untuk memperbaiki hidup untuk kedepannya. Kalau kita berkata bahwa aku sudah hamil luar nikah, hidupku sudah hancur, hidupku tidak berguna, hidupku tidak berarti, waktu kita berkata seperti itu, maka reaksi yang muncul dalam hidup kita juga reaksi yang negatif. Sudah malas-malasan, nggak mau bekerja lagi, hidup asal-asalan, ya udah, sudah hancur sekalian hancur, maaf, bahkan sebagian malah tambah jadi wanita malam dan sebagainya. Tapi bagi orang-orang yang mempercayai bahwa oke, aku pernah melakukan kesalahan, semua orang pernah melakukan kesalahan, tapi aku percaya bahwa Tuhan ingin memberikan aku masa depan yang indah, aku pasti bisa memiliki kehidupan yang indah, sekalipun kesalahanku itu fatal dan membuat aku malu, hamil di luar nikah, maka aku pasti bisa menjalaninya, maka Anda akan memperoleh hidup yang baru. Anda memperoleh kemenangan terhadap kesalahan yang pernah Anda lakukan. Nah, makanya secara khusus New Life sendiri secara khusus memiliki tempat untuk menampung teman-teman yang hamil di luar nikah. Mungkin waktu Anda hamil di luar nikah kan ngerasa malu nih kalau kumpul dengan teman kerja dan sebagainya. Anda berkata, kalau saya tidak bekerja kan saya nggak bisa makan. Nah, New Life ada tempat untuk menampung dan membina mereka yang hamil di luar nikah, baik itu pemulihan secara jiwa, baik itu pemulihan secara mentalnya untuk dia siap bermasyarakat kembali. Nah, apakah ada biaya yang dibutuhkan untuk tinggal di tempatnya New Life? 0 rupiah biayanya. Kami murni hanya ingin menolong orang-orang yang sedang mengalami problem dalam hidupnya. Kenapa perlu pemirsa tahu? Mungkin pemirsa bertanya, masih adakah orang yang seperti itu, gitu kan? Yang mau menolong tanpa biaya sama sekali. Perlu kita ketahui bahwa latar belakang kami adalah latar belakang orang-orang yang dulunya mungkin sudah hancur, yang tidak memiliki masa depan. Tapi karena Tuhan memberikan kami kehidupan baru, makanya acara ini pun dinamakan New Life. Maka kami percaya bahwa setiap pemirsa yang menyaksikan acara ini mungkin dulunya hancur seperti kami. Bahkan di kami ada yang pernah menggugurkan kandungan dan sebagainya, ada yang pernah terjerumus dunia malam, prostitusi dan sebagainya, tapi mereka memperoleh hidup yang baru. Saya percaya Anda juga berhak untuk menerima hidup yang baru dalam Tuhan. Jadi jangan pernah down, jangan pernah putus asa. Ketika Anda pernah melakukan kesalahan, lihatlah Tuhan tetap mengasihi Anda dan mengampuni Anda. Dan saya percaya bukan satu kebetulan Anda menyaksikan acara ini. Kita bisa kontak terus kalau misalkan ada pemirsa yang mengalami problem dengan begitu beratnya. Dan Anda berkata, aku sudah bingung menemukan jalan keluarnya. Nah, kita akan coba membantu saudara untuk bersama-sama mendampingi untuk saudara memperoleh kemenangan dalam hidup ini dan memperoleh hidup yang baru.
Iya, Ya. benar sekali. Pemirsa jangan takut, jangan malu, bisa menghubungi New Life, bisa bertemu dengan narasumber, dan semua rahasia akan dijamin kerahasiaannya. Ini masih Ya. meneruskan SMS-nya, Pak. Ya, Ya. boleh tidak orang tua tidak menikahkan alias memutus hubungan pada kasus hamil duluan anaknya? Tentunya kita harus melihat kesiapan dari kondisi anaknya. Kalau orang tua langsung memutus gitu kan, kalau kondisi anaknya ini kan begini, saya nggak tahu ini yang ngirimin SMS ini orang tuanya atau anaknya atau bagaimana, saya kan tidak tahu. Kalau di posisi orang tua, menurut saya bahwa sebaiknya kita jangan langsung gegabah langsung memutuskan hubungan. Kenapa? Karena kondisi hamil di luar nikah itu, wanita yang hamil di luar nikah psikologisnya sudah terganggu itu. Menanggung malu, menanggung rasa bersalah, mengalami dakwaan rasa bersalah itu sudah berat sekali. Dan kalau misalnya dia mencintai pasangannya lalu dipaksa langsung putus, ini akan menambah beban lagi lebih berat. Nah, yang dikhawatirkan adalah yang sedang hamil ini tidak kuat, gitu kan. Tapi kalau yang hamil ini kuat dan memang mereka misalnya melakukannya karena terpaksa dan kita lihat sang prianya tidak ada niat bertanggung jawab dan bukan pria baik-baik atau sudah punya istri dan sebagainya, orang tua bisa membimbing, mengarahkan pelan-pelan untuk tidak melanjutkan hubungan tersebut, gitu kan, supaya semuanya lebih baik pelan-pelan. Ya, ini kembali ke tema cinta yang membara, Pak. Ada juga yang pasangan sudah tahu pasangannya itu suka dugem, mungkin ke dunia malam dan lain-lain, mungkin perilakunya buruk, suka keluyuran malam, tapi karena cinta nggak mau ditinggalin, maksudnya nggak mau, tetap mau bersama dengan pasangannya. Kayaknya ada sesuatu yang salah kan, Pak, kalau seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu, Pak? Nah, kadang-kadang ya kita terlalu fokus kepada perasaan cinta kita ya. Merasa kita sudah cinta, ya sudah cinta, kita harus bersama. Meskipun kadang-kadang gini, cinta itu bisa menutup segalanya ya. Meskipun ya seperti dikatakan tadi, pasangan dugem lah, nggak bekerja, macam-macam lah ya. Meskipun kita ngelihat ya hal-hal yang negatif yang maksudnya sudah ada dalam diri pasangan kita. Tapi seringkali kita ngelihat karena cinta, kita ngerasa itu sudahlah, cinta itu cukup bagi saya dan saya bisa melewati semua dengan cinta saya. Meskipun dia melakukan hal-hal yang sepertinya sifatnya kelihatannya kurang baik, tapi menurut dia, karena saya cinta saya bisa kok melewatin itu. Kadang-kadang kita terlalu kita terlalu mengagungkan cinta, kita terlalu melihat cinta itu segala-galanya yang bisa kita dengan punya cinta kita bisa melewati segalanya. Tapi kita masih juga melihat realita kehidupan ini gitu. Realita kehidupan ini tidak cuma cinta kok, cinta bukan segala-galanya kok, masih harus banyak hal yang kita pertimbangkan gitu loh, bukan cuma sekedar cinta saja. Ya, kenapa sih seorang yang sudah tahu pasangannya dugem, punya kebiasaan buruk, mungkin perempuan dan sebagainya masih tetap mau menikah, ada kemungkinan sang wanita mengalami problem luka batin. Kenapa sang wanita takut kalau dia tidak laku lagi, tidak ada orang naksir dia. Jadi walaupun orang ini suka dugem, cuman berikan perhatian sedikit dia merasa dicintain. Nah, makanya kalau orang yang dalam kondisi dewasa, dalam kondisi kejiwaan yang sehat, pasti dia nggak mau memilih pasangan yang suka dugem, narkoba, apalagi main perempuan, karena dia tahu bahwa itu akan melukai hatinya. Gitu. Itu kondisi yang normal seharusnya begitu. Ya. Pak, ini SMS masuk dari 84267, kami sudah menikah 7 tahun. Baru tahu ternyata dia tidak cinta karena dipaksa menikah oleh ibunya. Sikapnya dingin terhadap saya. Anak sudah 2, gimana solusinya? Dan Cia cerita pada adik ipar saya. Oke. Begini Pak, yang jadi masalah kan Bapak masih dengar dari adik ipar. Karena cinta itu bisa saja waktu mau nikah dipaksa orang tua, bisa jadi memang akhirnya dia karena mau menyenangkan orang tua menikah juga dengan Anda. Tapi saya percaya cinta itu tidak langsung muncul dengan tiba-tiba pada pandang pertama. Cinta itu muncul pada saat saling mengenal. Saling mengenal lebih dalam, walaupun kelihatannya awalnya terpaksa, tapi kalau berjalan dengan Bapak, mungkin menikmati keindahan-keindahan hidup, di sana bisa muncul cinta. Lalu saya tidak tahu apakah yang diceritakan pada adik ipar ini benar-benar
kondisinya sekarang atau kondisinya dulu, kan bisa saja salah tangkap gitu kan. Iya. Nah, lebih bagus Bapak komunikasikan sama istri. Kalau istri bilang enggak kok, sebenarnya aku tetap cinta sama kamu. Ya. Memang aku dulu dipaksa sama mama, tapi aku cinta sama kamu. Ya udah, kita harus lebih percaya istri daripada adik ipar. Benar. Nah, jangan sampai kita lebih mempercayai orang lain daripada mempercayai istri kita. Maka itu akan munculkan problem. Nah, makanya coba komunikasikan. Kalau Bapak bingung, mungkin bisa minta tolong konselor untuk bisa komunikasi bersama, gitu ya kan, biar lebih enak. Ya, ini SMS terakhir Pak. Ya, dari 2887, nama saya Esra, saya sudah menikah, suami saya pengangguran, saya tidak sanggup melihat suami dan saya sudah punya anak. Solusinya apa? Iya. Oke. Buat Esra begini, waktu suami pengangguran, di sanalah fungsi kita sebagai seorang istri, sebagai penolong buat sang suami. Mungkin suami menganggur karena dia salah menilai dirinya. Dia berpikir saya nggak bisa berbuat apa-apa, saya nggak bisa kerja apa-apa. Misalkan saya ambil contoh saja, misalkan dia adalah tukang batu, dia berkata saya cuma bisa pecahin batu, saya nggak bisa apa-apa. Nah, berarti dia pola pikirnya kan masih terfokus pada satu titik. Benar. Nah, sebagai seorang istri penolong, kita harus mencoba memunculkan ide-ide kepada suami kita untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kreatif sebenarnya yang bisa dilakukan. Nah, kadang seorang nganggur itu karena dia tidak tahu bahwa dalam dirinya ada potensi untuk bisa bekerja menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Iya. Tapi begitu ada yang menyadarkan dia bahwa dia adalah seorang pria yang bisa melakukan banyak hal, maka dia akan bangkit. Nah, mungkin saran saya buat Estra, coba aja di YouTube cari misalkan ide kreatif, membuat apa gitu kan, buat kerajinan dari apa. Nah, itu bisa coba dimulai. Sekarang ini kan banyak bisnis online, ada asuransi dan sebagainya. Jadi bisa diarahkan. Nah, pergaulan dari sang suami ini yang perlu ditingkatkan. Bisa bergaul dengan orang-orang yang kreatif. Mungkin dia kesukaan suami ini apa? Dari kesukaan suami itu bisa menjadi peluang bisnis. Contohnya misalkan suami sukanya naik motor misalkan, ya pokoknya kumpul-kumpul jalan-jalan sama teman naik motor dia paling suka. Oh, bisa jadi dia ngojek atau antar jemput anak sekolah. Jadi kita bisa melihat peluang yang ada. Di mana ada masalah, sebenarnya di situ ada peluang. Masalah itu kan banyak di sekitar kita. Karena masalah banyak di sekitar kita, itu peluang kita untuk melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah. Waktu kita melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah, itu bisa menjadi pekerjaan bagi kita. Contohnya, misalkan kita melihat di sekitar rumah kita nggak ada makanan enak, berarti itu adalah peluang. Bagaimana kita membuka makanan enak di sana. Oke, pas kita pergi makan di setempat ini, jualannya pinggir jalan gerobak, kok enak ya? Gimana ya kalau aku buka di rumah saya? Mungkin Anda nggak bisa masak nih, tapi Anda tahu ada satu tempat makan enak. Nah, Anda bisa pagi beli di sana, jualan di rumah Anda. Anda nggak perlu masak, Anda tinggal menjualnya saja. Tinggal diatur aja sistemnya, mau kerjasama, bagi hasil, atau mau bagaimana, atau mau beli putus, tergantung pembicaraan. Yang pasti, di mana ada masalah, di situ ada peluang. Masalahnya apa? Di sana menjadi peluang. Ya. Ini karena terbatas waktu Pak, di ujung acara ada yang mau disampaikan buat pemirsa yang di rumah? Kalau dari saya, kalau kita ngomong tentang cinta membara, itu tidak terlepas dari hubungan pasangan ya, hubungan suami istri. Bagaimana kita bisa mencintai pasangan kita dengan sepenuh hati adalah bagaimana kita bisa menerima cinta yang sejati dari Tuhan. Ya. Dari Pak Susilo? Saya percaya bahwa cinta tidak pernah gagal merubah hidup seorang. Jadi waktu ada hidup seorang yang error, berikan dia cinta yang sejati, cinta yang benar, itu akan mampu merubah hidup seorang. Tapi waktu seorang tidak menerima cinta, maka hidup seorang itu akan mengalami problem, akan memunculkan problem emosional. Makanya untuk memulihkan hati yang terluka hanya ada satu jawaban, kasih, cinta yang daripada Tuhan kepada kita. Dan mungkin kalau kita adalah saudaranya atau pasangannya, melalui hidup kita lah mengalir cinta itu kepada pasangan kita yang kita berikan dengan tulus kepada dia. Ya. Terima kasih buat narasumber pada malam hari ini.
Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat pemirsa di rumah yang sudah setia menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini. Namun pemirsa masih ada beberapa SMS yang masuk, namun kami mohon maaf tidak semua SMS yang masuk kami bacakan berhubung terbatasnya waktu. Namun pemirsa di rumah jangan bersedih, pemirsa tetap bisa mendapatkan jawaban langsung dari kedua narasumber kami. Pemirsa yang mau berjumpa dengan narasumber kami bisa menghubungi di nomor yang sama, yaitu di nomor 0819 081 74 kali 1, dan semua layanan yang diberikan New Life gratis tanpa dipungut bea sepeser. Ya, kami mohon maaf selama kami siaran mungkin ada sikap kami ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan. Tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Pemirsa, saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV. New Life.